العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana yaumal jum'ah sayyidil a'yam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ala qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para habaib kita senantiasa beserta guru-guru senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan-urusan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Dan kita semua berharap dan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh, yang disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Wa yuqalu innan nas fi qurubihim inda najri ila wajhillahi ta'ala ala qadri buqurihim ilal jumu'at. Summa idza dakhaltal jami'a fadlu bi safil awwal wa idza istama'an nas fala tatakhatta rikabahum wa la tamurra baina aydihim wajlis bi qurbi haitin aw aswatihi hatta la yumar baina yadayk wala taqud hatta tusalli tahiyat wa hasuna an tusalli arba raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'da fatihati suratul ikhlas 50 marrah fa fi habar anna man fa'ala dhalika lam tamut hatta yara maq'adatahu minal jannah aw yura'u lahu dhalika wala tatruk tahiyata wa in kana imamul yakhtubu wa min sunnati an taqra fi arba'i rak'atin suratul an'am wal kahfi wat taha wal yasin fa illam taqdir fa surah yasin wa alif lam sajadah wa hamim wad duhan wa hamid duhan wal muluk wala tada' qira'ata haji suratul lailatul jumat fa fiha fadlun kasirun. Diulang sedikit. Jadi dari Imam Ghazali diriwayatkan bahwasanya manusia, dikata para ulama diriwayatkan, ada sebagian riwayat bahwasanya kadar seseorang
seorang hamba ketika melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, di akhirat, di surga adalah berdasarkan kepada kadar sekiranya orang itu pergi ke masjid. Nah, dilihat ketika dia pergi ke masjid di hari Jumat. Begitu pula seorang hamba karena di akhirat di dalam surga melihat Allah begitu dekat. Apabila sungsung parak tuh berarti lawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain kita tolak palambatnya bulit badahulu. Nabi salam langsung bangkit cahaya. Nah. Tapi di akhirat kena sepaling dekat orang apabila tolak Jumatan. Bilanya hadis nang kemarin dia berpagi-pagi menghadiri Jumat pahalanya seekor unta, siang sedikit sapi, nah, terus sampai hintalu malam Allah. Bila orang sudah naik ke mimbar, khatib sudah naik ke mimbar itu kada tercatat lagi di kitab para malaikat karena malaikat sudah duduk berkumpul di samping mimbar mendengarkan orang nang mahutbah. Nah, ini di hari Jumat. Terus dia Imam Ghazali, ya, janganlah apabila engkau masuk ke dalam masjid, sudah kita ke dalam masjid, maka kejarlah olehmu, tuntutlah olehmu untuk saf awal. Saf paling depan, saf nang di belakang imam, saf paling awal. Nih. Cari kita di saf paling awal. Lainlah nang sudah disiapakan orang. Hatib ya, misalnya hatib ini datangnya paling lambat. Karena disunahkan indal para fuqaha, hatib itu kalau bisa paling lambat datang daripada makmumnya. Amun makmumnya paling dahulu. Karena itu berfaedah bagi makmum yang paling lambat. Biar ditulis mendapatkan pahala Jumat. Nah, amunnya beda dahulu pada makmum belum datangan, hatib datang berdahulu. Nah, jadi jangan dikira, jangan salah apabila hatib ini datang paling lambat itu memberi leluasa, memberi waktu kepada jamaah yang paling didi datang. Biar dapat pahala juga di hari Jumat. Carilah saf yang pertama. Cuma biasanya saf awal nih Pak kosong biasanya. Wa ija istama'an nas fala tukhatu rikabahum. Apabila sudah terkumpul manusia, jangan kita melaluinya. Sudah hibak di muka, jangan memaksakan diri untuk bakaja-kaja untuk di saf yang paling depan. Tapi biasanya wadah kita nih saf awal paling apa aja kita orang biar datang dia pendahuluan paling di belakang duduk berdahulu. Sekira lakas boleh. Nah, pada di saf awal itu fadilahnya besar, fadilahnya ganal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila hibak itu dimakruhkan untuk melewati orang yang sudah duduk di depan. Nah, amunnya ada di saf kedua ya saf kedua sudah. Di mana kita terakhir datang, terakhir lain ada di depannya kosong boleh. Nah, bolehlah karena yang di depan kita kan mau berduduk ke muka. Hadirin hadiratkan yang dirahmati Allah. Dan jangan engkau melewati melalui tangan wajlis bikur bihaid, dan duduklah engkau sekedar di mana kamu datang. Nah, di mana kita datang ya di situ kita duduk.
Dan janganlah engkau duduk sebelum engkau mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya, sembahyang tahiyatul masjid. Sebelum duduk, dan janganlah kita duduk sebelum duduk di hari Jumat itu untuk sholat 2 rakaat. Ya, tahiyatul masjid. Kecuali ada kesibukan. Nah, para ulama biasanya ketika kita ada sholat untuk sholat tahiyatul masjid itu ada kalimat thayyibah, kalimat yang baik ketika menggantikan daripada sholat tahiyatul masjid. Nah, biasanya subhanallah walhamdulillah wala kalimat tasbih, memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, itu kalimat-kalimat yang baik untuk menggantikan daripada tahiyatul masjid seseorang apabila kali sholat lagi bertahiyat. Hendak tamat sudah, hanya datang mencari kita sholat tahiyatul masjid masbuk mainan, kada mengikuti menyertai daripada takbiratul bersama imam. Ya cukup dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tapi kita ini hendak masbuk terus bang, mahadang kamat hanya turun pada rumah di masjid. Dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. 2 rakaat salam terus naik 2 rakaat pulang. Bisa 2 rakaat 2 rakaat salam, 2 kali salam, atau 4 rakaat sekali salam. Nah, langsung aja ke 4 rakaat. Tetapi setiap rakaatnya setelah suratul Fatihah membaca suratul Ikhlas sebanyak 50 kali. Sebanyak 50 kali. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surganya Allah, atau orang lain akan melihat tempat yang disediakan baginya. Biarkan seorang melihat orang atau melihat. Nah, hendak dapat surga, hendak bersedia tempat di surga, kerjakan sholat sunnah 4 rakaat, tahiyatul masjid sebanyak 4 rakaat, setiap rakaatnya 50 kali suratul Ikhlas. Hitung aja lagi. Nah, munnya datang jam 11 ke mayu sama lu. Paling kada itu jam 9 atau jam 10. Coba hendak melihat surga. Nah, itu apa aja kita dari usaha kita juga dahulu omnya kita hendak banget nengarannya surga ya dari kita menggunakan waktu kita nang lapang, gunakan istilahnya istirahat di hari Jumat untuk usaha cari akhirat, karena Sayyidul Ayyam hari Jumat itu banyak mempunyai fadilah nang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun imam sedang membaca khutbah. Nah, diajarkan Imam Ghazali, kalaupun imam sudah khutbah kita hanya datang ya tahiyatul masjid. Nah, sekali-sekali wajar, amanya tiap kurang ajar orang nih. Biar khutbah harus datangnya. Itu harus orangnya kurang ajar aja. Udah. Sekali-sekali wajar lah, ya Allah. Nah, dan disunnahkan pula engkau sembahyang 4 rakaat, sembahyang sunat mutlak, dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan suratul An'am. Kada hafal Quran, baca Quran boleh. Dan pada rakaat yang kedua surah Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga suratul Taha, dan pada rakaat yang keempat surah Yasin. Yasin gitu aulai leh. Apalagi Kahfi, suratul An'am. Nah, hendak ke surga sekali seminggu sekali ha. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau ganti dengan surah Yasin, surah Dukhan, surah Sajadah, dan surah Mulk, kurang lebih aja itu udah.
Lulai kapan aja kita tuh ya surahnya nang panjang-panjang terus namanya nang tahiyat nang pertama itu kurang lebih aja qul huwallahu ahad cuma 50 kali. Nah, setiap rakaat 50 kali. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumat. Nah, menyakadi di dalam sholat mutlak di malam Jumatnya kita usahakan untuk baca daripada surah-surah tersebut. Nah, biasanya di dalam risalah atau susunan-susunan para ulama ini ada wirid-wirid khusus malam Jumat. Ulah Syekh Madad di antaranya Habib Umar bin Hafiz itu telah menyusun bahwasanya wirid setiap malam Jumat ada surah Kahfi, ada surah Taha, ada surah Duhan, surah Sajadah. Semua itu ada mempunyai fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah ia menggantikan dengan memperbanyak membaca surah Ikhlas dan memperbanyak mengucap salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada remote-remote yang lain baca qul huwallahu ahad, yang ada salawat itu aja lagi malam Jumat. Nah, apalagi sudah tuha namanya kakan-kakan wajar katakan pesantren mau kedemau harus latihan biar tajrib biar karena terbiasa udah Tuhannya kadang-kadang ya mata kan ditapi itu ya qul huwallahu ahad ikhlas suratul ikhlas ya Allah baca Quran enggak ditapi suratul ikhlas lawan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman tanam jangan langsung ikhlas lah. Coba dahulu daripada surah Yasin, surah Muluk, Duhan, ya. Dan apabila imam telah keluar naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan dan hendaklah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azan dan setelah itu dengarkan khatib dengan penuh perhatian dan tinggalkanlah dagangan sama sekali karena disebutkan dalam hadis innaman qala li sahibi wal imamu yahtubu ansit faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Siapa yang berkata bagi kawannya ketika khatib sedang membaca khutbah ya, maka orang itu telah sia-sia dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapatkan pahala Jumat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang berpandiran, orang sedang khutbah ini berjualan. Khatib tidak khutbah, menghadang orang sembahyang, jangan masuk, baru makan segala macam. Tidak ada pahala Jumat lagi. Dan ketika dilarang mengenai dunia, insyaallah pada minggu yang akan datang mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah untuk senantiasa dapat mengerjakan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan kita sebelum mengakhiri daripada pengajian malam ini sebagaimana biasa kita memohon kepada Allah dalam membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gama بوجه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الهوى غمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tambang